Hai, welcome back to my YouTube channel. Saya Hetty Mary. Kembali lagi dengan aku. Sebenarnya hari ini aku akan bahas tentang yang sendu-sendu. Semoga teman-teman tetap dengerin ya. Hari ini aku mau bercerita tentang kehilangan gitu. Aku tahu ya, maksudnya tentang kehilangan itu. Kita akan bermain banyak dengan perasaan. Kita akan merasa sedih, kita akan merasa dunia tidak adil, kita merasa kenapa ini terjadi ke aku, kenapa orang-orang di luar sana tampaknya bahagia saja, kenapa orang-orang di sana sudah menemukan jawaban. Aku percaya perasaan-perasaan itu akan banyak bermain di pikiran kita. Saya tidak bilang bahwa itu salah gitu. Tapi saat masa-masa itu terjadi, aku hanya ingin kita merayakan perasaan sedih itu. Kita merayakan perasaan kehilangan, kita merasakan perasaan bahwa saya ingin menangis, kita merasakan bahwa kita tidak bersemangat. Saya ingin kita merayakan hal-hal seperti itu karena kita adalah manusia, kita adalah orang-orang yang memang harus memberikan space untuk kita merasakan sedih itu gitu. Itu adalah satu bentuk embrace our pain. Saat embrace our pain, kita izinkan diri kita untuk melakukan apa yang kita inginkan gitu. Saat saya sering merayakan kesedihan, mungkin saya akan rebahan di kasur, mungkin saya akan menangis, mungkin saya akan mendengarkan lagu-lagu sendu. It's okay for me, it's okay. Karena ini adalah satu bentuk, saya adalah manusia. Tapi setelah itu, ada bagian juga saya tahu saya harus bangkit, saya harus memberikan batasan sampai kapan saya merayakan kesedihan ini. Karena saya percaya setiap perayaan pun ada batasannya gitu. Mungkin saat saya merasa sedih tentang karir ya, mungkin saya kasih batasan untuk saya sedih 3 hari. Saat kehilangan seseorang, mungkin saya memberikan batasan pada saya saat matahari terbenam 1 hari atau 2 hari, it's okay. Itulah satu bentuk perayaan itu memang ada batasannya agar hidup kita terus juga berjalan seperti itu. Saat kita sudah merayakan, buat aku sinyal yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah didengarkan. Karena didengarkan itu akan memberikan kekuatan-kekuatan kepada kita. Saat saya ingin didengarkan gitu, bahkan saya diberikan suatu kata-kata, mungkin bukan dari orang yang seumuran dengan saya, bukan dari orang yang di atas saya, tapi mungkin orang yang di bawah 5 tahun di bawah saya. Dia katakan, sejatinya kalau memang tidak baik-baik saja, jangan kekeh untuk baik-baik saja. Butuh pelampiasan, butuh perayaan, dan perasaan didengarkan itu menjadi satu kekuatan baru bahwa it's okay untuk segala sesuatunya ini gitu. Untuk didengarkan atau mendengarkan pun buatku, kita tidak boleh memandang usia, kita tidak boleh memandang gender, tapi memang untuk orang-orang yang kita secure, untuk orang-orang yang kita percaya untuk didengarkan, untuk mendengarkan kita, datanglah kepada orang-orang itu. Karena saya percaya mereka adalah alat Tuhan untuk mendengarkan, untuk menguatkan kita, untuk mengatakan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Ada banyak orang-orang yang peduli dengan kamu. Itulah satu bentuk sinyal kedua yang seharusnya kita lakukan. Dan sinyal selanjutnya yang ketiga adalah
menata hati, menata segala sesuatunya, tidak lagi bermain dengan perasaan, tapi bermain dengan logika. Begini, saat kehilangan itu terjadi, kita harus berani flashback ke belakang atas semua pilihan kita. Maksud saya seperti ini, mungkin saat kehilangan seseorang gitu, kita harus berani flashback. Sebenarnya ini bukan sinyal yang pertama, tapi mungkin sinyal yang kedua, ketiga, ke-10. Tapi kita tetap ngotot dengan pilihan kita sampai kita benar-benar patah. Jadi jangan hanya berani menerima tentang patahnya, tapi berani juga menerima proses sebelum sampai tiba di patah. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sebenarnya Tuhan sudah berikan sinyal, tapi kita kekeh untuk naif, kekeh untuk ini akan terus berjalan, kekeh untuk bahagia, padahal sebenarnya apapun yang kita rasakan selalu ada konsekuensinya. Bisa berjalan mulus dan bisa berjalan tidak mulus. Dan sebenarnya kita harus deal di kedua-duanya untuk siap menerima apapun. Karena aku percaya apapun yang hari ini kita lakukan, apapun tentang patah yang hari ini kita terima, buatku ini adalah hasil yang kita bentuk mungkin berbulan-bulan, berhari-hari, bertahun-tahun. Jadi jangan hanya terima tentang kesedihanmu saja, tapi terima tentang cerita tabur yang kamu tabur sebelum-sebelumnya. Dan apapun hasil tuaiannya hari ini, buat saya secara pribadi, tuaian itu akan mendatangkan kebaikan untuk jiwa kita. Mungkin kalau tidak melewati patah ini, kita tidak akan mengerti untuk mengelola pikiran, kita tidak akan mengerti untuk keluar dari zona nyaman, kita tidak akan mengerti untuk mendekatkan diri ke Tuhan, kita tidak mengerti untuk memantaskan diri, kita tidak mengerti untuk belajar merendahkan hati bahwa hidup ini semakin dewasa kita, semakin banyak hal yang kita ikhlaskan, semakin banyak hal di luar otoritas kita, semakin banyak hal tentang suka dan duka yang kita harus mainkan dengan logika dan berpikir positif. Dan saya juga mau bilang bahwa hidup harus terus berjalan, bahkan tentang hidup harus terus berjalan itu, saat saya mengalami kehilangan, saya pun harus tetap bersyukur seperti itu. Masa dimana saya merasa kehilangan, saya mendapatkan cerita seorang anak kecil di pondok pesantren. Dia kehilangan ayahnya gitu. Bahkan di posisi dia kehilangan ayahnya untuk selama-lamanya, dia tidak dapat melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Begini ceritanya. Dia menelpon neneknya dengan nomor telepon orang karena dia tidak memiliki handphone. Kenapa bapak nggak pernah lagi kirim uang ke pondok pesantren gitu? Ternyata dia bilang ayahnya sudah meninggal gitu. Itu bahkan di titik itu pun dia tidak percaya ayahnya sudah tidak ada gitu. Anak kecil yang jauh dari keluarga, berjuang, mungkin dia saat itu tidak memiliki arah gitu. Dia masih merasakan sedih kenapa orang-orang lain bisa jajan, orang-orang lain bisa beli sabun, bahkan dia harus meminta
membeli sabun dengan neneknya gitu. Itu yang tentang cerita yang aku percaya gitu, bahwa tentang rasa sedihmu pun bersyukurlah gitu. Ada orang yang jauh lebih menyedihkan gitu. Ada orang-orang yang berjuang dan anak kecil itu terus berjuang, tetap melakukan kegiatan agamanya seperti itu. Dan saya mau bilang hari ini, jika hari ini engkau kehilangan seseorang dan orang itu masih ada, masih engkau lihat, teruslah bersyukur karena dia pernah datang, teruslah bersyukur dia pernah pergi dan telah pergi. Apapun yang hari ini sudah bisa terjadi, saya percaya inilah satu bentuk yang terbaik buat Tuhan, bukan yang terbaik buat manusia gitu. Ada orang-orang yang juga berjuang tentang kehilangan, bahkan kehilangan untuk selama-lamanya. Saya percaya kehilangan orang yang masih ada dan masih kau lihat akan digantikan dengan orang yang terbaik. Tapi ada step yang tidak kita boleh ambil bagiannya Tuhan, yaitu waktunya Tuhan. Ada bagian yang kita ambil adalah bersabar, mendoakan orang-orang yang pernah datang, pernah memberikan cerita, memberikanmu pembelajaran banyak tentang hidup. Saya berdoa untuk orang-orang yang hari ini merasa kehilangan. Kamu tidak pernah sendiri. Saya pun merasakan kehilangan. Saya pun merasakan kesedihan. Tapi ada orang yang sudah merasakan kehilangan selama-lamanya. Mari belajar untuk terus mengikhlaskan apapun dalam kehidupan ini. Karena sejatinya segala sesuatunya bukan milik kita. Teruslah berpengharapan, teruslah datang kepada Pencipta, karena Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Terima kasih sudah mendengarkan Hetty. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Biarlah hari ini kita bisa sama-sama terus berjuang untuk menghadapi setiap rasa bahagia, menghadapi rasa kehilangan, rasa sedih. Kamu tidak pernah sendiri. Dadah.